إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk senantiasa mensyukurinya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan memberkahi nikmat-Nya kepada kita sekalian. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut, dan jika engkau kufur atas nikmatku, sungguh azabku teramat pedih. Dan marilah kita untuk selalu senantiasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu kewajiban bahwasanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban bagi setiap hambanya, sebagaimana cara untuk mensyukuri nikmat tersebut sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihi salam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa Nabi Sulaiman ini merupakan cara bagaimana seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardha, dan berikan kepadaku kemudahan untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak seluruh manusia. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini seperti air. Yang pertama itu, air tidak pernah tinggal di satu tempat. Begitu pula dunia. Dunia adalah sesuatu yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya. Dunia yang kita kejar, dunia yang kita membanting tulang cari nafkah untuk mendapatkannya, berjibaku, bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara. Sesungguhnya ketahuilah, dia adalah sesuatu yang fana dan tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadis, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha ba'saka kafiran syarbaka ma." Andaikan dunia ini memiliki nilai di sisi Allah seperti nilai sehelai, coba kita perhatikan, Nabi tidak mengatakan seperti nilai seekor nyamuk, tapi sehelai sayap nyamuk. Maka tak seorang pun di antara orang kafir yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seteguk air. Tapi karena dunia ini sebagaimana namanya adalah andaniya, sesuatu yang hina, ad-duru, sesuatu yang dekat, maka coba kita lihat Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia benci. Bahkan mungkin bagian orang kafir dari dunia ini lebih banyak didapatkan daripada orang-orang yang beriman. Tapi jangan kita menganggap bahwasanya itu adalah merupakan ukuran kemuliaan. Oleh karenanya itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Sesungguhnya manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, coba lihat, ibtalahu rabbuh, dia diuji oleh Allah. Perhatikan ini, ujian dari Allah. Fa akramah, dia dimuliakan, wa na'amah, dan diberikan nikmat yang berlebih. Fa yaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Saya adalah orang yang paling terhormat. Dia menganggap dirinya kaya raya, tinggi jabatannya, pangkatnya, dan seterusnya. Sebagaimana perkataan orang kafir di zaman Nabi yang bernama Al-As bin Wa'il, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataannya di dalam Al-Qur'an, afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Apakah engkau tidak melihat kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang kufur dengan ayat-ayat kami, kemudian dia mengatakan la utayanna mala wa walada. Saya ini banyak harta saya banyak anak saya. Sebagaimana perkataan sebahagian orang, kalau memang misalkan maksiat yang saya lakukan ini dibenci oleh Allah, mengapa rezekiku terbuka terus? Tertipu, istidraj. Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadis, "Idza ra'aita man an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alaihi 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat ada orang yang terus mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah, padahal dia rajin bermaksiat kepada Allah, hati-hati. Itu adalah istidraj. Akan semakin menambah hujah di hadapan Allah di hari kiamat, dan akan semakin menambah azabnya dalam neraka, waliyadzubillah.
Sebaliknya Allah mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ketika disempitkan rezekinya, dia mengatakan, saya dihinakan oleh Allah. Dia mengatakan, saya sudah rajin salat Ustaz, saya sudah rajin puasa, saya sudah rajin taat kepada Allah, namun kenapa rezeki saya pas-pasan seperti ini? Allah tidak adil? Jamaah Jumat rahimakumullah. Ukuran kemuliaan bukan dilihat dari sisi itu. Makanya Allah mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Kemuliaan adalah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk taat kepadanya. Dan kehinaan adalah ketika seseorang jauh dari agama Allah walaupun dia bergelimang harta, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, dunia yang kita tempati sementara ini akan kita tinggalkan. Dan sebaik-baik tempat yang akan kita tuju adalah akhirat, yang di mana Allah Subhanahu wa taala siapkan kenikmatan di alam akhirat bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Makanya rata-rata di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang senantiasa ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Makanya sebaik-baik bekal ketika kita hidup di dunia adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik berbekalan ketika kita masih hidup di dunia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tentang bagaimana kehidupan dunia itu? Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Sudah sangat jelas, jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya dunia yang kita tempati merupakan penjara. Ya, kata Nabi SAW, yang akan kita tinggalkan. Dunia tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya kita akan bawa, ya, kecuali amalan-amalan soleh yang kita, ya, perbuat selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat? Bukan berarti kita hidup di dunia ini tidak boleh mengejar yang namanya dunia. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita juga diperintahkan, ya, untuk tidak terlalu berlomba-lomba mengejar dunia. Akan tetapi kata Allah, nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa sebahagian saja, ya, yang engkau dapatkan dari dunia ini, ya, sebahagian saja, jamaah rahimakumullah. Ya, dan cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, ya, maupun baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, ya, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti akan kita berikan kehidupan yang bahagia. Salah satu syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia adalah senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, jamaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, perbanyaklah aksirus salawat fi yaumil jum'ah, perbanyaklah salawat di hari Jumat. Karena salawat di hari Jumat merupakan syafaat dari Nabi SAW di hari kelak kemudian. Kata Nabi SAW, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyar." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Jadi luar biasa ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita senantiasa bersalawat kepadanya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.